Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah ya. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat, selalu masih dalam keadaan semangat. Ini adalah pertemuan ke-11 untuk mata kuliah dasar pemrograman 1. Ya, hari ini teman-teman akan presentasi. Saya akan lihat sebagai penonton dan sebagai penilai ya, tetapi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sebuah materi yaitu tentang struktur kontrol. Mudah-mudahan nanti ini sinkronis dengan apa yang teman-teman sampaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam C++ ya itu menyediakan beberapa perintah yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya alur program. Melalui penggunaan perintah-perintah ini, hasil program dapat diatur dengan kebutuhan. Ya, topik kita adalah struktur kontrol. Jadi struktur kontrol ini digunakan untuk apa? Untuk tiga hal, ya, untuk tiga hal. Jadi yang pertama adalah struktur kontrol itu digunakan untuk melakukan pemilihan. Ya, kita punya program untuk memilih. Misalnya kita mau pilih kalau jenis kelaminnya laki-laki, kalau L itu laki-laki, kalau misalnya P itu perempuan. Jadi yang kita simpan di dalam komputer itu bukan tulisan perempuan, ya. Atau untuk memilih mana bilangan genap dan bilangan ganjil, ya, bisa seperti itu. Terus yang kedua adalah perintah untuk pengulangan. Ya, kita mau buat program untuk antrian, misalnya antrian nomor satu, antrian nomor dua, antrian nomor tiga, ya, antrian nomor sejuta gitu ya kan nggak mungkin ditulis satu-satu ya itu hanya 3 baris program saja kita sudah bisa membuat perintah pengulangan gitu ya. Nah yang kedua adalah perintah eksekusi pindah program ya jadi dari program yang kita buat ketika klik tombol ini kemudian kita memanggil video, kita memanggil YouTube, kita memanggil Winamp, kita memanggil apa gitu. Jadi inilah dasar-dasar ketika kita bicara tentang struktur kontrol ya. Oke, kita lanjutkan lebih dalam lagi ya. Yang pertama adalah perintah pemilihan atau biasanya disebut dengan perintah percabangan ya. Nah, pemilihan atau percabangan merupakan blok program yang digunakan untuk menentukan aksi yang mana dieksekusi, tergantung dari benar atau tidaknya kondisi yang didefinisikan. Suatu pemilihan selalu melibatkan kondisi, yaitu ekspresi logika yang memiliki nilai benar atau salah. Ya. Perintah pemilihan atau percabangan itu ada dua modelnya. Yang pertama ada if, yang kedua ada switch. Yang pertama ada if, yang kedua ada switch. Untuk perintah pemilihan itu cuma ada dua, yaitu if. If nanti terbagi menjadi tiga, switch juga terbagi menjadi beberapa. Ya. Oke, yang kedua adalah perintah pengulangan. Itu ada while, ada do while, ada for. Ya, ada while, ada do while, ada for. Kemudian perintah eksekusi program itu ada break, ada continue, ada go to, ada return, ada throw. Ya, nomor 5-nya nggak kelihatan mungkin. Jadi perintah untuk eksekusi pindah program itu ada break, ada continue, ada go to, ada return, ada throw. Return ini udah kita gunakan ya. Ini return ini untuk kembali ke nol atau untuk idle ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lebih mendalam lagi ke if ya. Perintah if itu terbagi menjadi tiga. If dengan satu kondisi, if dengan dua kondisi, if dengan tiga atau lebih dari tiga kondisi atau lebih. Jadi ada 4, ada 5, ada 6. Pak, contoh kalau if banyak pilihan tuh gimana? Ya, ini saya gunakan untuk memberi nilai teman-teman. If nilainya antara sekian dari misalnya 0 sampai 35 nilainya F misalnya ya kan. If jika nilainya lebih dari 36 sampai dengan 40 maka nilainya E. Terus banyak pilihan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini struktur if yang pertama ya.
Ini saya jelaskan. Sebuah variabel dengan nama number, ya, nilainya adalah integer, ya, tipe datanya adalah integer, nilainya adalah 5, ya. Jika, ya ini ya, jika karena tadi pakai perintah struktur, ya, jika nilai dari number itu lebih besar dari 0, maka ya di sini langsung dia jalankan programnya, ya. Ini adalah di luar program, ya. Oke. Nah, ini kondisinya adalah kondisi yang benar, kondisi yang benar, kondisi yang benar seperti ini. Oke, kita misalnya yang tadi lebih besar, ini juga lebih kecil, ya. Misalnya jika variabel number nilainya 5, ya. Jika variabel number nilainya kurang dari 0, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Ini nilainya jika salah, ya. Maka dia akan jalanin ini. Ya. Ini kita lihat contoh programnya. Ini seperti ini. Include IOStream, kemudian using namespace std. Oke, kita buka functionnya, fungsi utamanya. Variabel number tipe datanya adalah integer, ya. Tampilkan di layar monitor, masukkan sebuah nilai, ya, sebuah nilai di sini tambahin nilai. Cin, ya, masukkan number. Jadi kita diminta untuk memasukkan number. Jika numbernya lebih besar daripada 0, maka nilainya, ya, kalau misalnya kita di sini masukkan 5, apakah 5 lebih besar dari 0? Maka kita akan bilang, maka yang dimasukkan ini adalah bilangan positif, ya. Kalau tidak, keluar dia, ya. Jadi kalau bukan positif, dia akan langsung ke sini, akan langsung ke sini. Coba ini nanti teman-teman ketik di program, kemudian dijalankan, kemudian nanti dilaporkan ke saya, ya, sebagai tugas mandiri. Oke, perintah yang kedua dengan dua kondisi. Bedanya apa? Tadi kalau if langsung ditutup, ya, dibuka, ditutup. Nah, ini ada kata else, ya. Number adalah sebuah integer yang nilainya sama dengan 5. Jika number lebih besar daripada 0, ya, apa yang dilakukan? Jika tidak, apa yang dilakukan? Ya, kalau misalnya yang kita masukkan itu di sini 5, apakah 5 lebih besar daripada 0? Tidak, maka dia akan mengeluarkan ini, ya kan? Maka dia akan mengeluarkan ini. Ya, ini kondisinya true. Kalau kondisinya false, ya. Oke, jadi makanya ini ya. Jadi ini kondisinya true. Apakah 5 itu lebih besar daripada 0? Iya. Kalau iya, apakah 5 lebih besar daripada 0? Iya, kalau iya di sini, ya. Kalau iya dia eksekusi di sini. Apakah 5, ya kan? Apakah 5 lebih kecil daripada 0? Iya. Ya, kalau iya di sini, kalau tidak di sini. If, ya, if kemudian kurung kurawalnya, kemudian else kurung kurawalnya. Ya, jadi if else setiap ini, ya, kurung kurawal ini saya sebut adalah hasil dari ekspresi. Ekspresi itu yang mana? Yang ekspresi itu yang ini. Jika sampai dengan sini, ini saya sebut dengan ekspresi, ya. Oke, kita lihat ke contoh programnya. Include IOStream using namespace std. Oke, ini function, ya, ini function ketemunya dengan mana? Ketemunya dengan ini, ya. Kita diminta untuk memasukkan nilai, ya, Kemudian jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 0, maka nilainya positif. Ya, kalau true dia akan tampilkan ini. Kalau false, ya, kalau misalnya nanti lebih kecil, ini kan lebih besar, ya. Jika lebih kecil maka nilainya negatif. Kalau enggak nanti di luar, ya. Ini pilihan 1 kalau benar, ini pilihan 2 kalau benar, ya. Mudah-mudahan nanti di presentasinya teman-teman lebih bagus lagi programnya, ya. Ini hanya
program dasar, silakan teman-teman praktekkan ya, jadi disimpan nanti ketika suatu saat saya bilang saya minta output praktikum ke-11, teman-teman bisa kumpulkan ke saya. Demikian kuliah hari ini ya, sampai ketemu di presentasi Anda, tetap semangat, siapkan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.